Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwanu fiddin asadakumullah. Bukankah kita sering mengikrarkan dalam sholat kita, ya, atau kita membaca ayat ini berulang-ulang, berkali-kali di dalam surah Al-An'am ayat 162, 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan seperti itulah aku diperintahkan. Dan akulah orang yang pertama kali berserah diri. Kita mengatakan kepada Allah, hidupku, matiku, sholatku, ibadahku hanya untuk Engkau ya Allah. Tapi ternyata, ya, sadar atau tidak sadar, sholat kita, ibadah kita, sedekah kita atau lainnya, ternyata kita persembahkan untuk selain Allah. Kita harapkan dari situ ada pujian manusia yang mengalir kepada kita. Kita harapkan dari situ ada sedikit kenikmatan dunia yang mencapai kepada kita dan lain-lainnya. Maka jamaah rahimakumullah, pernahkah kita bayangkan bagaimana kecewanya Allah Subhanahu wa taala terhadap pengkhianatan kita ini? Ya. Maka di akhirat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Allah itu sampai berfirman, ya, ia berfirman, izhab fakhudh ajruka mimman amilta lahu. Pergilah engkau ambil, ya, pahalamu dari orang yang engkau harapkan dulu di dunia. La ajrun laka inda. Kamu enggak mendapatkan pahala dari kami. La ajrun laka indana. Kamu tidak mendapatkan pahala dari kami, dari Allah. Atau dalam riwayat lain Allah berfirman, idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna lahum jazaa. Pergi kalian, ya, kepada orang-orang yang dulu kalian riak dalam kehidupan dunia kalian. Lihat apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Dan ternyata tidak. Ini saking kecewanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang katanya dulu mengerjakan sholatnya, mengerjakan ibadahnya, sedekahnya, semuanya hanya untuk dia, untuk Allah. Ternyata, ya, terselip di situ harapan-harapan kepada selain Allah, ya, khususnya untuk manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala di hari itu, di hari kiamat itu, dengan gagahnya, dengan lantangnya Allah berfirman, ana aghna syuraka'u 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling kaya, tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi, ya, apa yang melakukan amal yang dia lakukan untuk pada selainku, ya, wa ana minhu bari'un. Aku, kata Allah, berlepas diri dari dia pada hari ini, ya. Maksudnya adalah Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada orang itu kecuali hanya neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23, dan ini yang paling kita takutkan. Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Lalu kami hadapkanlah pada manusia itu segala amal-amal yang mereka lakukan, dan kami jadikan semua amalan mereka itu bagikan debu-debu yang berterbangan.
Wal billah. Kita berlindung kepada Allah dari sia-sianya amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Dan pahamkah kita, wahai ikhwan sekalian, bahwa ternyata salah satu dari 3 orang yang tidak akan orang-orang lain tuh iri kepada dia, ya. Kata Nabi SAW, salasatun la yaghillu alaihinna qalbun muslim. Ada 3 orang yang tidak akan, ya, diiriin oleh orang-orang muslim. Siapa salah satunya? Salah satunya kata Nabi SAW, ikhlasul amalillah, yaitu orang yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah. Nggak bisa orang iri sama dia. Kenapa? Mau iri apanya? Oh, dia melakukan semuanya hanya untuk Allah. Tidak untuk pujian, tidak untuk harta, tidak untuk jabatan, kesenangan. Ya, orang nggak bisa iri kepada orang yang mengerjakan amalanku hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak butuh kepada selain Allah. Ada seorang ibu yang menelpon saya sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu, bercerita tentang kekecewaannya dengan ponakannya, ya, yang ibu itu punya 2 keponakan. Satu keponakannya dalam keadaan kurang, dan satu lagi keadaannya ya lumayan cukup lah gitu. Nah, ibu ini suka membantu kepada 2 ponakan ini, kepada si A yang kurang dan kepada si D juga yang sebenarnya ya lumayan cukup lah. Kemudian kok kebetulan, ya, si ibu ini ketika membantu kepada ponakannya kurang, orang tua atau ibu dari anak ini yang si A ini belum pernah melihat anak itu dikasih pemberian, sehingga dia berpikir ibu ini nggak pernah bantu anak dia dan mereka susah. Padahal yang saya ceritakan tadi, ibu ini orang yang berkecukupan. Anak ini pun ketika dikasih oleh bibinya, ya, oleh tantenya, nggak pernah cerita kepada orang tuanya. Sedangkan si B yang ponakannya dia kasih itu, ketika dia ngasih kebetulan orang tuanya melihat, ya, tahu gitu loh. Ya, sehingga dia sering cerita bahwa ibu tadi sering bantu anak saya, ngasih ini, ngasih itu, ngasih uang. Sedangkan yang pertama tadi, karena orang tuanya tidak melihat saudaranya tadi bantu anaknya, ya tahunnya nggak pernah bantu, ya namanya manusia. Siapa yang bisa menahan lisan mereka? Tercetuslah sengaja atau tidak sengaja. Wah, si fulana itu orangnya mampu, cukup, tapi nggak pernah bantu saya, nggak pernah bantu anak saya. Ya, sakitlah hati ibu itu. Saya katakan kepada ibu itu, ibu ikhlas nggak ketika memberi ponakan ibu? Ya ikhlaslah. Wah, sambil ngegas bicaranya. Kalau ikhlas dosa mana, Bu? Ikhlas itu, ya, di awal video kita sebelumnya kan kita sudah katakan, kata Imam Al-Junaid, ya, bukan, kata Sahal bin Abdillah, bahwasanya orang ikhlas itu, ya, adalah laisa laha nasibun. Dia nggak dapat apa-apa. Kalau kita mau ikhlas, ya ikhwan sekalian, bisa jadi kita nggak dapat apa-apa dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya kekecewaan, ya, karena tidak adanya balasan yang setimpal yang kita inginkan dari manusia disebabkan kebaikan-kebaikan atau amal-amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.